Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang tidak hanya tinggal dalam kemuliaan, tetapi Engkau Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta kita, dan Engkau akan disebut anak Allah. Karena itu, karena keselamatan di dalam Kristus, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena anugerah. Terima kasih Tuhan buat Natal. Terima kasih Tuhan buat Bethlehem. Terima kasih buat kandang yang hina. Engkau dihinakan supaya kami boleh menerima segala kemuliaan. Engkau Allah yang turun supaya kami diangkat naik di dalam kasih setia Tuhan. Itu sebabnya buat kami Natal begitu membahagiakan dan membanggakan kami. Dan hari ini kami ada dalam 100 Days to Christmas, mempersiapkan Natal kami yang tinggal 100 hari lagi. Karena kami dalam keyakinan yang kuat, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ada dalam keyakinan yang kuat, jika kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kami akan diberkati. Kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Karena itu Bapa, kami butuh firman-Mu, kami butuh kasih setia-Mu, kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga di 100 Days to Christmas ini bukan sekedar KKR persiapan Natal biasa yang kami nikmati bersama, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam kemenangan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Semangat dong. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat datang di KKR Pranatal 100 Days to Christmas. 100 hari sebelum Natal. Sehingga kita sudah menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan saudara-saudara, saya dorong yang punya pohon Natal mulai dipersiapkan, mulai dikeluarin, mulai dipasang, sehingga orang tahu kita mau merayakan Natal. Ada kelompok yang bilang, jangan ucapkan selamat Natal, biarin, kita nggak pusing sama mereka. Kita hanya pusing bahwa Natal adalah Allah begitu dahsyat, menjadi sama dengan manusia. Saya tidak boleh mengecewakan Tuhan. Saya harus selalu melakukan yang terbaik. Dimanapun kita ada, kita membawa kasih setianya, damai sejahteranya, sukacitanya. Orang boleh nggak suka dengan perayaan Natal, tetapi orang akan melihat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yes, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sesi pertama. Minta maaf saya tidak bersama dengan saudara, karena saya harus ada di Italia untuk ibadah syukur masyarakat Indonesia yang ada di Italia, untuk adanya duta besar yang baru. Dan kita berdoa hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Saya juga kemudian masih ada tugas di Prancis, dan kemudian gereja kita yang ada di Belanda baru kehilangan gembala karena gembalanya meninggal. Jadi saya harus urus beberapa hal. Jadi relakan saya pergi ke depan ini, dan saya percaya tetap kasih setia Tuhan luar biasa buat kita. Yes, dan hari ini saya begitu diberkati karena bersama dengan saya ada adik saya yang luar biasa, Pastor Dr. Gideon Simanjuntak, seorang hamba Tuhan yang urapan Tuhan buat saya begitu kuat.
Dan Tuhan pakai hidupnya, pelayanannya, keluarganya dengan dahsyat. Dan oleh anugerah Tuhan boleh bersama dengan kita di 100 Days to Christmas ini. Pastor Gideon Simanjuntak, terima kasih. Buat keluarga yang dahsyat, Tuhan memberkati. Dan kita doakan terus dan masuk di sesi kedua. Saya percaya saudara udah gak tahan. Mungkin saudara bilang, aduh Gilbert cepet-cepet lah. Kan saya gembalanya. Masa gembalanya... No, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersama dengan Pastor Dr. Gideon Simanjuntak begitu bangga melihat pelayanannya karena saya selalu bangga lihat orang-orang muda dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya lewat pelayanannya, lewat gereja yang dipimpin, kerinduanku akan dipakai Tuhan bagi kerajaannya. Haleluya, yes. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam berita Natal bahwa dia datang untuk menguduskan kita. Jadi tema Natal Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center di tahun 2025 ini, He comes to sanctify us. Dia datang untuk menguduskan kita. Nah, kita baca Alkitab sama-sama. Imamat 21 ayat 8 ini dasar firman Tuhannya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dia yang mempersembahkan santapan Allahmu. Perhatikan baik ini. Ia harus kudus bagimu. Sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berarti yang pertama kita harus yakini. Kekudusan. Bukanlah sekadar perjuangan. Tapi yang pertama harus kita yakini kekudusan adalah anugerah. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup kudus karena amal, ibadah, perbuatan, dan perjuangannya. Tapi kita dikuduskan karena anugerah. Yang setuju sama saya katakan saya dikuduskan karena anugerah. Ayo semangat dong. Sama-sama bilang saya dikuduskan oleh karena anugerah. Yes, kita dikuduskan karena anugerah. Saudara-saudara dari rumah ketik di live chat saudara, saya dikuduskan karena anugerah. Tetapi yang kedua, setelah kita dikuduskan, maka kekudusan buat kita bukan lagi anugerah, tetapi kekudusan buat kita harus menjadi respons. Setelah kita menerima anugerah, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala perbuatan, segala kebaikannya? Masakan saya mau mengecewakan Tuhan? Masakan saya mau mempermalukan Tuhan? Masakan saya mau menjadi batu sandungan buat orang lain? Justru karena saya sudah menerima kekudusan. Sebagai bukti kebanggaan saya sudah dikuduskan. Paulus bilang, aku tadinya orang ganas. Di bagian lain Paulus berkata, dari sekian rasul, aku rasul yang paling hina. Tetapi kalau aku ada sebagaimana aku sekarang ada, oleh karena kasih karunia-Nya aku bekerja keras. Artinya, kekudusan yang pertama adalah anugerah. Tapi kekudusan yang kedua, setelah kita menyadari anugerah kita dikuduskan, maka respons kita harus bernama kekudusan. Karena kita gak mau kecewakan Tuhan, gak mau sakiti Tuhan, dan kita gak mau jadi batu sandungan. Klik. Yosua 2, Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa ini, kuduskan dirimu. Dengan lain kata, if today you sanctify your life. Kalau hari ini kamu menguduskan dirimu, Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Woo! When is it? Ayat ini bilang besok. Jadi Tuhan meresponi kekudusan dengan sangat cepat. Kalau today kamu mau hidup dalam kekudusan, maka langsung besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Yang setuju katakan amin. Dan doa saya, kerinduan saya, supaya setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, kita buat komitmen 100 days ini. Hadiah Natal yang kita mau persembahkan kepada Kristus. Ada kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan.
Tapi kehidupan yang kudus tidak bisa menjadikan kita orang kudus. Karena kita bisa menjadi orang kudus hanya karena darah yang tertumpah di kayu salib. Tapi setelah kita menjadi orang kudus, kita terus menguduskan diri. Lewat tuntunan firman, tuntunan Roh Kudus. Dan lewat kuasa kemuliaannya. Wow, haleluya, lanjut. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Bicara tentang apa? Sementara di dunia dia bayar harga, dia menderita. Sampai disalibkan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Pintu gerbang itu bernama sorga. Luar pintu gerbang artinya selama ia di dunia. Untuk menguduskan umatnya. Wow, dengan darahnya sendiri. Jadi saudaraku, what is Christmas? Oh, dia datang untuk menjadi terang, amin. Dia datang untuk melayani, amin. Tetapi yang tidak kalah penting yang harus kita mengerti, dia datang untuk menguduskan kita. Wow, sama-sama bilang saya dikuduskan. Tetapi apakah itu hanya kebanggaan kita? Oh, I'm proud because Jesus has sanctified my life. Oh, saya bangga karena Yesus sudah sucikan saya. What's the proof? Apa buktinya? Bahwa kita bangga kita dikuduskan. Jawaban saya sederhana. Kalau kita bangga kita dikuduskan. Berarti buktinya kita membayar harga yang bernama kekudusan. Wow, haleluya, klik. Kekudusan menjadi berita yang tidak populer hari-hari ini. Bahkan menjadi bahan bulian. Pendeta-pendeta yang masih berkhotbah jangan merokok. Pendeta-pendeta yang masih berkhotbah pacaran harus kudus. Pendeta-pendeta yang berkhotbah kalau pergi ke gereja jangan pakai rok mini. Jangan pakai baju ketat terbuka kiri kanan. Bapak-bapak jangan selingkuh. Anak-anak Tuhan jangan minum mabuk. Anak Tuhan jangan bacaan-bacaan cabul. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih khotbahkan itu, maka sedang diserang. Dianggap hamba-hamba Tuhan ini gagal paham. Menurut mereka kekudusan bukan soal perbuatan. Menurut mereka kekudusan itu soal anugerah Tuhan. Terus, saya pikir kita bodoh. Saya pikir kita nggak yakin bahwa kita dikuduskan oleh darah Yesus. Ada teman saya, seorang hamba Tuhan yang nggak muda-muda amat, tapi lebih muda dari saya. Saya kagum dengan pelayanannya, Pastor Philip Mantova. Pastor Philip dalam salah satu khotbahnya berkata, tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran yang kudus. Setelah pacaran kudus bisa masuk pernikahan kudus. Dan setelah pernikahan kudus membangun keluarga yang kudus dan melahirkan anak-anak yang kudus. Buat saya nothing wrong. Dan buat saya it's great. Tiba-tiba begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang cari muka, cari panggung. Yang tiba-tiba nyerang beliau. Dan bilang, oh Pastor Philip gagal paham. Dibuat-buat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mana ayat firman Tuhan seperti itu? Di Alkitab nggak ada pacaran. Jadi semua pacaran itu berdosa. Harus dikuduskan dalam pernikahan kudus. Hello? Mulutmu kotor. Pelajaranmu belum nyampe. Kelasmu masih cetek. Tapi bacotmu terlalu besar. Buat saya, siapapun yang bilang begitu, keterlaluan. Sudah menjadi virus yang berbahaya dalam gereja akhir zaman. Karena pacaran memang harus kudus. Kalau sudah bilang pacaran gak bisa kudus, mungkin itu kelakuan lu. Tetapi anak Tuhan akan pacaran kudus. Di Alkitab memang tidak ada pacaran. Di Alkitab ada pertunangan istilahnya. Terus, saya pikir pertunangan artinya tukar cincin. Jalan lu kurang jauh. Belajar lu kurang sungguh-sungguh. Pertunangan dalam Alkitab artinya mereka sudah berjanji. Sama seperti orang pacaran. Orang pacaran sudah berjanji. Ngerti nggak sampai di sini?
Makanya belajar dulu, jangan banyak ngomong. Kedengaran gobloknya kalau begitu. Jadi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Anak-anak muda yang pacaran harus kudus. Karena dengan pacaran yang kudus, kita akan memasuki pernikahan yang kudus. Pernikahan yang kudus bukan untuk menguduskan pacaran yang ngaco. Kalaupun pacaran sempat ngaco, doa pelepasannya itu di konseling pranikah. Bukan pernikahan kudus menguduskan pacaran yang ngaco. Aneh-aneh orang sekarang ini. Jadi yang saya mau tegaskan buat saudara. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Natal ini mengajarkan anak-anak muda pacaran kudus. Natal ini mengajarkan bapak-bapak yang bisnis kudus. Ibu-ibu hidup dalam kekudusan. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka fitnah orang, jangan suka berbohong dalam hidup ini. Biarin sudah mau nyerang saya apapun, saya masa bodoh. Saya tetap akan khotbahkan kekudusan. Karena saya mengerti. Kita sudah dikuduskan di darah Yesus. Tapi setelah kita dikuduskan, kita harus menguduskan diri. Sebagai respons kebanggaan kita. Bahwa kita sudah dikuduskan, karena itu saya mau hidup dalam kekudusan. Hari-hari ini. Orang lebih senang bicara tentang pengurapan, kedahsyatan, bicara tentang apologet dan lain-lain. Dan selalu saya bilang mau apologet ke, mau kuasa Tuhan ke, mau urapan Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Engkau boleh jadi seorang apologet. Tapi kalau kau tidak hidup dalam kekudusan, saya beri nama 0 besar. Engkau boleh seorang dalam urapan, kau boleh seorang yang doakan orang sakit sembuh. Engkau bisa bahasa roh sandal lama segala macam. Tapi saya mau bilang kalau kau tidak hidup dalam kekudusan, engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menguduskan kita. Tapi kita tidak meresponi kekudusan Tuhan. Kita menganggap enteng kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Ingat firman Tuhan, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jelas ya? Klik. Tetapi kekudusan buat saya harus menjadi berita utama. Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Salah satu berita utamanya adalah kekudusan. Karena gereja tidak dapat dipisahkan dari kasih karunia. Jadi kalau kita bicara tentang kekudusan, saya catat di sini, kekudusan tetap harus jadi berita utama gereja. Yang tidak dapat dipisahkan dari kasih karunia. Kasih karunia tanpa kekudusan. Itu hanyalah permainan belaka. Tapi kekudusan tanpa kasih karunia hanyalah kesombongan belaka. Artinya keduanya ini harus berjalan bersama-sama. Untuk itu Yesus datang menjadi sama dengan manusia. Untuk memberikan kasih karunia. Tapi setelah kita menerima kasih karunia, kita membalas cinta Tuhannya dengan apa? Dengan tidak mempermalukan nama Tuhan. Lewat apa? Lewat kekudusan kehidupan kita. Jadi jelas ya. Jangan selalu mempertentangkan mana yang harus lebih dahulu. Kasih karunia atau kekudusan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Menekankan kasih karunia tanpa kekudusan, itu hanya meremehkan kasih karunia. Tapi menekankan kekudusan tanpa menekankan tentang kasih karunia, buat saya hanya menjadikan kita orang-orang sombong yang merasa dengan kekudusan saya bisa hidup kudus. Jadi jelas ya, kekudusan dan kasih karunia harus hand in hand, bergandengan tangan bersama. Klik. Pertanyaannya, mengapa kekudusan harus menjadi berita yang utama dan tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia? Yang pertama saya pelajari, karena di akhir zaman yang mau dirusak setan adalah kekudusan. Karena kekudusan itu adalah benteng. Kalau saudara lihat dalam Daniel pasal 11, ayat yang ke-31 dan 32. Dikatakan tegas, tentaranya akan muncul. Tentara siapa? Tentara Lucifer. Akan menajiskan tempat kudus, benteng itu.
akan menghapus korban sehari-hari, akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya, umat yang membalas cinta Tuhannya, umat yang hidup dalam kekudusannya akan tetap kuat dan bertindak. Wow, haleluya. Yeah. Natal 2025 harus menjadi momentum di mana kita membalas cinta Tuhan dengan kekudusan. Dan kita percaya makin hari makin kuat. Yang setuju sama saya katakan, saya makin kuat. Saya makin kuat. Saya makin kuat. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya catat di sini. Klik. Yang kedua, mengapa kekudusan tetap harus menjadi berita utama? Karena di akhir zaman yang mau dirusak setan adalah kekudusan. Karena kekudusan adalah benteng. Tadi sudah saya bilang dalam Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, tentara Lucifer. Akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Dibentengi oleh Tuhan. Yang kedua, karena kekudusan adalah syarat utama menghampiri Allah. Firman Tuhan jelas bilang, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Kita nggak bisa melihat Allah hanya dengan suara yang bagus. Kita nggak bisa melihat Allah hanya dengan karya-karya yang hebat. Makanya Yesus bilang sama Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Apa artinya dilahirkan kembali? Manusia daging kita turut disalibkan. Sekarang kita hidup. Tapi bukan lagi dengan daging dan darah. Tapi kita hidup dengan roh dan firman Allah. Wow, haleluya. Makanya saya suka dengar ada banyak orang yang bilang, ya saya kan manusia biasa. No. Anak Tuhan bukan manusia biasa. Kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Anak Tuhan jangan pernah bilang, saya kan manusia biasa. No. Saya kan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mampu mengampuni. Saya mampu kuat. Saya mampu bertahan. Saya mampu setia. Saya mampu membalas segala kejahatan dengan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Karena Roh Kudus memampukan saya. Haleluya. Yang ketiga. Mengapa kekudusan tetap harus menjadi berita utama? Karena tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia. Dan saya berdoa. Dari hari ini. Sampai akhir tahun ini. Mulai dari 106 hari ini. Mampukah kita untuk berjuang, untuk hidup dalam kekudusan? Kita lepaskan segala sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak berkenan. Dan saudara akan bisa lihat sendiri. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Jadi gerakan gereja kita. Memasuki Natal ini kita mau memberi hadiah yang terbaik. Yaitu kekudusan. Sebagai respons kita. Buat dia yang sudah menguduskan kita. Haleluya. Yang ketiga. Kenapa berita kekudusan harus menjadi berita utama? Karena kekudusan adalah kunci untuk membuka pintu surga. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinganya nggak sanggup dengar. Tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Segala pemberontakanmu, segala kepala batumu, segala kenikmatan dunia yang kau ikat hidupmu itu. Dengan lain kata, waktu kita mulai hidup dalam kekudusan, tingkap-tingkap langit terbuka, berkat Allah dicurahkan, doa dijawab. Mujizat-mujizat terjadi. Saya gembala yang cinta saudara sekalian. Saya berdoa, ya Tuhan. Dunia tambah keras. Situasi tambah gak jelas. Apa pesan Tuhan menjelang Natal dan akhir tahun ini? Tuhan jelas bicara sama saya. I come to sanctify my people. Aku datang untuk menguduskan umatku. Tell them. Beritakan pada mereka. They have to sanctify their life. Mereka harus menguduskan diri mereka. Dan Tuhan
besok akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Artinya, waktu kita mulai berkomitmen untuk hidup kudus, pintu-pintu sorga mulai terbuka. Berkat-berkat mulai dicurahkan. Hal-hal yang ajaib Tuhan mulai nyatakan. Dan Tuhan mulai pakai hidup saudara untuk hal-hal yang luar biasa. Saya khawatir kalau di akhir zaman ada orang yang menyebut dirinya pemain musik gereja, menyebut dirinya sebagai singer di gereja, choir di gereja, usher di gereja, majelis di gereja, tapi tidak hidup dalam kesucian. Sampai selalu bersembunyi di balik kalimat. Ya tapi kan kesucian bukan soal perbuatan. Kesucian kan soal darah yang tertumpah di kayu salib. Amin. Kita gak berdebat soal itu. Tapi yang kita berdebat sekarang adalah, what is your response? Setelah kita dikuduskan, kita mau hidup seenaknya? Kita mau hidup semaunya? Kita mau tetap merokok, minum mabuk, mau judi, mau berzina, nonton film cabul? No. Kita mau meresponinya dengan berkata, ini hidupku Tuhan. Layakkan aku. Karena kekudusan itu adalah benteng. Kekudusan syarat utama menghampiri Allah. Kekudusan kunci untuk membuka pintu sorga. Dan yang terakhir, sebelum rekan saya, adik saya hambanya yang diberkati, Dr. Gideon Simanjuntak akan melayani kita. Karena kekudusan adalah senjata untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Iblis gak peduli kita pelayanan, iblis gak peduli kita bahasa roh, iblis gak peduli kita penuh dengan karunia-karunia. Sejauh kita tidak hidup dalam kekudusan. Saudara ingat gak anak-anaknya Imam Skewa? Imam besar Skewa. Anak-anaknya melihat Paulus mengusir setan. Lalu dia pun mengusir setan dan berkata, aku mengutuki engkau setan di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tiba-tiba orang yang kerasukan setan itu bangun dan bilang, Paul I know, Jesus I know, but who are you? Karena mereka tidak hidup dalam kekudusan. Mereka dikejar oleh orang-orang yang kerasukan setan. Artinya, waktu kita hidup dalam kekudusan, kekudusan itu yang akan menghancurkan serangan-serangan setan. Setan paling takut dengan orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Pak, saya berdoa, biarlah setiap bapak-bapak mulai hidup dalam kekudusan. Ibu, dunia tambah keras ibu. Saya berdoa supaya ibu-ibu tambah berjalan dalam kekudusan. Adik-adik muda, dewasa muda, rekan-rekan remaja. Saya berdoa supaya engkau hidup dalam kekudusan. Janda, duda, siapapun saudara, orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang biasa. Pemimpin-pemimpin perusahaan, karyawan-karyawan, ASN, kaum profesi. Izinkan saya mengingatkan. Natal tahun ini mengingatkan kita. He come to sanctify us. Dia datang untuk menguduskan kita. Sehingga setiap kita dapat berkata, Tuhan kuatkan aku. Apapun yang terjadi, pikiranku harus kudus, hatiku harus kudus, hidupku harus kudus, mataku harus kudus, mulutku harus kudus, telingaku harus kudus. Segala sesuatu di dalam diriku harus dalam kekudusan. Selamat menyambut 100 hari sebelum Natal. Tutup mata kita sambil musik mainkan pujian. Izinkan saya berdoa buat saudara. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Izinkan saya mengingatkan setiap saudara. Yesus datang untuk menguduskan kita. Kita gak usah berdebat. Apakah kekudusan itu anugerah, apakah kekudusan itu perbuatan. Karena itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Saya dikuduskan karena anugerah. Dan setelah kita dikuduskan, kita harus meresponi kekudusan yang Tuhan berikan dengan berbuat hal-hal yang kudus. Itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan memperdebatkan mana yang lebih penting, kekudusan atau kasih karunia. Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan.
Karena saya mendapat kasih karunia, saya hidup dalam kekudusan. Menekankan kekudusan tanpa kasih karunia hanya menjadikan kita orang-orang yang sombong dan merasa diri kuat. Tetapi menekankan kasih karunia tanpa kekudusan hanya menjadikan kita orang-orang yang meremehkan kasih karunia itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, kadangkala hatiku, pikiranku, jiwaku penuh dengan kecewa, penuh dengan kepanikan, dan sekarang aku belajar. Aku mau hidup dalam kekudusan. Aku mau dibimbing, diatur, dikendalikan oleh Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, kami ada pada 100 Days to Christmas. Kami mempersiapkan diri merayakan Natal yang tinggal 100 hari lagi. Dan hari ini kami mendapat pesan Tuhan bahwa Natal tidak bisa dipisahkan dari kekudusan. Karena Yesus datang untuk menguduskan kami, dan setelah kami dikuduskan, kami meresponinya dengan siap untuk hidup menyenangkan Tuhan lewat kekudusan. Melalui bimbingan Roh Kudus dan firman Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan cara-cara dunia. Kami sudah dilahirkan kembali oleh firman dan Roh Kudus. Biarlah kami menyucikan diri. Karena kami tahu Tuhan kami kudus dan telah menguduskan kami. Dan firman-Mu menekankan kepada kami, berbahagia orang kudus, karena dia akan dapat melihat Allah. Biarlah dengan kekudusan yang Tuhan kenakan dalam hidup kami, kami mempertahankannya dengan sungguh-sungguh. Jika kami melihat doa-doa kami dijawab, kami melihat kehidupan kami semakin melihat kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami makin layak dipakai oleh Tuhan bagi kerajaannya. Kami tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kami justru hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekudusan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan hari ini di 100 Days to Christmas kami buat komitmen. Kami mau hidup dalam kekudusan. Yang setuju sama saya, taruh tangan kananmu di dada dan ulangi doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Jika saudara setuju, ulangi doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus. Jika saudara setuju, ulangi doa saya bersama-sama dengan suara keras. Katakan, Tuhan Yesus, aku anakmu. Di KKR Pranatal malam ini, kami buat komitmen. Ingatkan kami terus, kuatkan kami terus, untuk kami hidup dalam kesucian. Karena orang yang suci hatinya, yang dapat melihat Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk selalu dalam segala hal berjalan dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri.